Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amelia dari kelas akuntansi B dengan NIM 904001250014. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai konsep dasar produksi. Yang pertama yaitu pengertian produksi. Produksi adalah usaha untuk menciptakan, meningkatkan manfaat barang dengan mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan. Produksi merupakan aktivitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa sampai ke konsumen, serta produksi merupakan proses perubahan input menjadi output. Yang kedua yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor-faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor-faktor produksi maupun harga produk. Secara matematis, fungsi produksi tersebut dapat dinyatakan yaitu Y sama dengan F, di mana X1, X2, X3 sampai Xn, di mana Y sama dengan tingkat produksi output yang dihasilkan, dan X1, X2, X3 di mana Xn adalah sebagai faktor produksi atau input yang digunakan. Fungsi produksi, hubungan teknis antara input variabel independen dan output variabel dependen, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Yang ketiga ada faktor produksi. Faktor produksi adalah benda-benda atau alat bantu atau semua sumber daya produktif yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia, yang dapat digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan oleh manusia untuk semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang. Faktor produksi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu faktor produksi tanah, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi yang berasal dari disediakan oleh alam. Yang kedua itu faktor produksi tenaga kerja, di mana setiap usaha yang dikeluarkan sebagai sebagian atau seluruh kemampuan jasmani dan rohani yang dimiliki manusia dan atau kemampuan fisik ternak mesin yang digunakan untuk kegiatan produksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu faktor produksi modal, di mana semua jenis barang dan jasa yang bersama-sama dengan faktor produksi lain menghasilkan barang dan jasa baru atau menunjang kegiatan produksi barang dan jasa baru. Yang keempat, faktor produksi keahlian atau kecakapan tata kelaksanaan atau kewirausahaan, di mana keahlian atau kecakapan tata laksana atau kewirausahaan ini berperan dalam mengelola faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal pada kegiatan produksi barang atau jasa. Yang keempat yaitu terdapat 3 tahap dalam produksi. Yang pertama, increasing return to scale, yaitu penambahan tenaga kerja, peningkatan total dan rata-rata produksi hingga AP maksimum. Yang kedua, constant return to scale, yaitu produksi masih bertambah tapi menurun efisiennya dari AP maksimum hingga MP sama dengan 0. Yang ketiga itu decreasing return to scale, di mana MP negatif, penambahan tenaga kerja justru menurunkan total produksi. Selanjutnya yaitu analisis jangka pendek, yaitu produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Yang pertama itu produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Formulasinya yaitu TP sama dengan F dalam kurung K dan L. Secara matematis TP akan maksimum apabila turun pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Yang kedua itu produksi marginal, di mana MP sama dengan TP sama dengan TP atau L. MP merupakan turunan pertama TP selama MP lebih dari 0. Tenaga kerja dapat terus ditambah jika MP kurang dari 0. Penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau diminishing return. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu produksi rata-rata, di mana AP sama dengan TP atau L. AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0.
atau dalam kurung AP sama dengan 0, AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum. Kita bisa lihat pada tabel di samping, penjelasan tabel ini yaitu TP max sama dengan pada Q 73 pada tenaga kerja 7 orang, sedangkan MP max pada MP 17 dan pada tenaga kerja 3 orang. AP max sama dengan pada AP 16 dan pada tenaga kerja 3 orang, dan bisa kita lihat pada gambar kurva berikut ini. Penjelasan pada kurva tersebut yaitu yang pertama TP atau total produk menunjukkan jumlah total produksi. Awalnya naik cepat lalu melambat dan akhirnya menurun. Yang kedua itu ada MP marginal produk, menunjukkan tambahan hasil dari satu tenaga kerja baru. Di sini naik di awal kemudian turun, bahkan bisa negatif. Yang ketiga itu ada AP atau average produk, menunjukkan rata-rata hasil tiap tenaga kerja, naik di awal lalu turun setelah titik maksimum. Yang keempat itu hubungan antara ketiganya saat MP lebih dari AP, AP naik saat MP kurang dari AP. Begitupun AP turun, tapi maksimum terjadi ketika MP sama dengan 0. Makna umumnya ya, penjelasan dari gambar kurva ini, pada umumnya kurva ini menjelaskan bahwa penambahan tenaga kerja terus-menerus akan membuat hasil produksi bertambah, tapi tidak selamanya efisien, karena ada batas di mana hasil mulai menurun atau hukum hasil yang semakin berkurang. Mungkin itu saja materi mengenai konsep dasar produksi dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.